Tapi gini ya, ini kan World Clean Up Day itu semacam peringatan hari bersih-bersih sedunia. Kenapa kok ingin terjun di sini gitu loh? Memanage sampah kita sendiri karena sampah yang kita buang, kalau ketika kita membuang sampah sembarangan, nyangkut misalnya, dan itu menyebabkan banjir, itu sampah si A, si B, si C, nanti kan di yaumil akhir kan diminta pertanggungjawaban. Sebenarnya kan gini, kalau masalah kesadaran itu di asas persampahan itu kalau nggak salah di nomor 5. Jadi sebenarnya yang memang harus kita miliki itu adalah tanggung jawab. Mari kita sukseskan acara World Clean Up Day tingkat Kabupaten Purwakarta dengan bersih-bersih serentak di tanggal 17 September. Halo teman-teman, sahabat Jadi Begini Podcast, ketemu lagi dengan saya di Jadi Begini mana ya Podcast. Sudah lama nih, Om Dani, Om Paijo, tapi kita nggak patah semangat ya, terutama harus siap terus ya. Nah, teman-teman, pada kali ini saya kedatangan dua orang sahabat dari mana ya? Dari Dinas Kebersihan juga bukan. Pokoknya dari orang yang suka bersih-bersih. Karena apa? Karena menurut saya nih, kebersihan itu satu, sebagian dari iman. Kedua juga adalah wajahnya atau mukanya suatu daerah. Ketika saya masuk ke suatu daerah tertentu, yang pertama saya lihat adalah soal kebersihan dan sampahnya. Kalau di tempat tertentu ada banyak bergeletakan sampah di pinggir jalan, wah ngesti hayang lah ulit kadinya gitu kan, ya semua benar gitu. Nah, di depan saya ini sekarang ada dua orang teman saya. Yang satu siapa nih? Ahmad Yani. Ahmad Yani, sengaran jalan aja dia. Pahlawan kita rupanya ini. Oh iya. Ahmad Yani, Kang Ahmad ya. Ini dari sampingnya juga ada Teh Ayuna. Teh Ayu. Ayuna. Ayuna. Ya. Enggak Ayu saja ya, Ayuna. Teh Ayu Ada sama Teh Ayu sama Kang Ahmad Iya. dari World Clean Up Day. Apa tuh World Clean Up Day? World Clean Up Day itu adalah Hari bersih-bersih sedunia. Hari bersih-bersih sedunia, bukan hari sampah sedunia. Bukan. Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih Iya. ya, bukan World Trash Trash Day, Day. bukan ya, World Clean Up Day. Artinya memang dibedakan ya. Jadi yang tidak bersih itu tidak World Up, World Day. Clean, ya, tidak clean. Oke, World Clean Up Day itu adalah hari sampah-sampah sedunia. Hari bersih-bersih. Hari bersih-bersih sedunia. Apa sih? Kenapa sih harus dirayakan bersih-bersih sedunia ini? Teh Ayu aja ya, Teh Ayu dulu. Oh, siap. Untuk saat ini memang sedang ada krisis ya, krisis iklim gitu ya, krisis emisi gas, rumah kaca dan sebagainya, suhu semakin meningkat. Kalau kita tidak mulai dari bersih-bersih dari rumah gitu ya, dari sekitar, pokoknya dari diri pribadi kita dulu. Nah, itu tidak akan terjadi kebersihan untuk dunia. Jadi semuanya itu walaupun intinya untuk seluruh kebersihan dunia itu tetap dari diri pribadi dulu gitu. Jadi kita sendiri yang memanage sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi harus kita kelola semaksimal mungkin, jangan sampai sampah yang kita hasilkan menjadi mudarat untuk orang lain gitu. Dan biasanya begitu Teh. Nah, itu setelah kita gini ya, rumah saya kan di atas nih gitu ya. Teman hujan ya gitu ya. Nah. Kan baik bersih di urang tapi kotor di batur ya. Itu bukan itu ya. World Clean Up Day itu bukan Iya, begitu ya. bukan gitu. Artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bersih-bersih itu bukan hanya sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan sedunia harus bersih-bersih. Harus bersih-bersih karena dampaknya untuk kita juga. Kenapa? Karena sekarang terjadi banjir, longsor dan lain sebagainya, itu ulah kita sendiri karena kita tidak bisa menempatkan bersih-bersih itu dari awal gitu, dari diri sendiri gitu. Tapi perasaan yang namanya bersih ini ya, dari semenjak saya sekolah aja ya, di zaman dulu kita sekolah SD, SMP, jagalah kebersihan, kebersihan aja daripada iman, itu selalu muncul, malah menjadi sebuah peribahasa atau kata-kata yang harus jadi motivasi buat kita.
Tapi sampai saat ini itu hanya menjadi sebuah motivasi. Sebenarnya apa sih yang paling berat untuk kita lakukan ketika berhadapan dengan sampah itu sebenarnya? Iya, mungkin karena sampah itu dianggap kotor, ya, menjijikan dan lain sebagainya. Makanya kita tidak mau, dan mungkin ya di negara kita itu kita dimanjakan. Kita terlalu dimanjakan oleh sistem mungkin ya. Kita itu hanya membayar uang retribusi yang seadanya, untuk istilahnya kita ke toilet aja kan bayar sekali ke toilet 2.000 gitu ya, tapi bayar retribusi berapa? Cuma 5.000, itu juga banyak sebulan yang bayar gitu kan, aja. sebulan banyak yang nggak bayar kan. Nah itu kita terlalu dimanjakan, kita diambil sampahnya. Jadi saya sendiri dulu anggapan saya itu ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, kita sudah bersih-bersih di rumah, kita membayar uang retribusi, kita tidak mau tahu sampah itu kemana. Padahal sebetulnya masalahnya itu ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya dan tercampur, itulah permasalahan sampah yang sebenarnya. Yang sesungguhnya. Ya tadi teh ya, entong dianggap di lingkungan kita bersih, nggak di lingkungan kita mah bersih, terserah deh mau kemana, itu justru salah ya. Justru seperti salah, itu. karena gini, ketika kita misalnya sampah kita dari rumah kita diangkut ya, masuk ke TPS atau TPA, tempat pemrosesan akhir sampah. Nah di TPA itu kan masalah, itu sampah misalnya lokasi TPA sekian hektar, kemudian bertambah lagi jumlah penduduk, bertambah lagi sampahnya, diperluas lagi, sehingga ketika si TPA itu tidak bisa menampung, overload ya. Nah itu mau kemana? Mau nggak kira-kira kalau daerah Bapak dijadikan TPA? Ya enggak dong. Itu pasti banyak konflik. Betul. Walaupun kita banyak uang ya, ada suatu daerah, Pak, cerita nih ya, ada suatu daerah di mana dia kayaknya melimpah karena pariwisatanya luar biasa, tapi dia tidak mempunyai TPS. Dia membuang ke tempat lain. Nah, ketika dia mau dibangun TPS di situ, ditolak sama dia, karena dia maunya bersih dong, gitu. Nggak mau kita banyak duit, tempat pariwisata, kita nggak mau kotor. Yang di sini penuh nih, tempat pembuangan ini penuh. Nah, ketika penuh, terus tahu di sini ditolak, yang sini menolak. Daerah ini yang menolak tidak boleh dong masuk ke sini, karena dia sudah menolak. Dan itu kalang kabut. Selama beberapa lama itu mereka membuang sampah tuh, ada yang ke jurang, ada yang jadi di tempat lokasi wisata karena ditutup kan. Sementara untuk lahan untuk TPA mereka, lingkungan mereka sendiri itu nggak pernah berhasil karena ada demo dari warga. Nah itu, jadi kita itu harus menghargai usaha-usaha dari pihak-pihak terkait gitu ya, untuk membangunkan TPS, untuk membangunkan TPA, atau untuk misalnya edukasi tentang pilah sampah. Alangkah baiknya kita itu menghargai jerih payah mereka itu dengan ya istilahnya kita mengikuti lah, mengikuti alurnya gitu, seperti itu. Kalau kita menolak nanti akibatnya kita sendiri yang akan merasakan. Tapi gini ya, ini kan World Clean Up Day itu semacam peringatan hari bersih-bersih sedunia. Sebenarnya AA dan Teteh ini berdiri dalam sebuah komunitas kah, sebuah organisasi kemasyarakatan kah, atau sebuah gerakan sosial apakah sebenarnya? Kenapa kok ingin terjun di sini gitu loh? Nah, kalau saya sendiri ya, saya sendiri memang sebagai ketua FPPL sekarang. Apa Pak. itu FPPL? Forum Perempuan Peduli Lingkungan di Purwakarta. Nah itu memang organisasi sosial yang memang belajar karena bukan ahli, kita bukan expert, kita tetap belajar, kita mau belajar tentang lingkungan, tentang kebersihan, tentang memilah sampah. Itu terdiri dari ibu-ibu, dan saya juga alhamdulillah sekarang menjadi staf lapangan dari YPBB, yaitu Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, dan mengenai program Zero Waste City, menzerokan waste, sampah. Itu upaya ya Pak ya, padahal pada kenyataannya kan tidak mudah, tapi memang itu upaya gitu. Bagaimana ini perlu kita apresiasi guys, ya kan? Ini bukan orang yang mengabdikan, menerjunkan diri dalam bidang seperti ini, bukan orang-orang biasa loh. Istilahnya kan tadi, saya sendiri lah harus bergerak dari hati Pak. Itu kita sampai seperti itu. Nah ini saya ingin bertanya juga ke Kang Ahmad ya, bahwa memang akan mengadakan sebuah
kegiatan apakah World Clean Up Day Purwakarta ini? Tentunya ini akan menghadapi sebuah event atau apa sih? Ya. Nah, jadi untuk kegiatan World Clean Up Day di Purwakarta itu terbagi kepada 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu di tanggal 17 September. Karena itu Bentar lagi ya. sebentar Itu lagi. memang 17 September itu hari hari puncaknya. dan memang hari Clean Up Day Iya. tanggal Iya, 17 September Clean itu. Up Day-nya. Catat bisi aya di TTS aya pertanyaan tanggal berapakah hari Yuk, bersih-bersih bersih-bersih sedunia itu tanggal 17 September. September. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Nah, untuk di Purwakarta sendiri World Clean Up Day ini sudah 2 tahun. Tahun kemarin, 2 kali berarti 2 ya. kali, 2 kali. Nah, untuk tahun kemarin itu dilaksanakan tanggal 18 September. Nah, untuk tahun ini tanggal 17 September. Jadi untuk kegiatan harinya itu tergantung dari dunia. Itu jadi gitu ya. tidak ada ketentuan untuk tanggal 17 atau tanggal 18, tapi pasti di bulan September. Kegiatannya apa saja sih yang Nah, akan direncanakan nanti itu? Untuk kegiatannya di tanggal 17 September itu nanti semuanya melakukan bersih-bersih, baik itu di kantor dinas, di desa, di kecamatan, Di jalan. terus kemudian objek wisata, di perusahaan, terus kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, itu melakukan bersih-bersih. Selain bersih-bersih juga di sana nanti mereka melakukan pemilahan sampah. Setelah mereka bersihkan, terus kemudian mereka kumpulkan, nanti akan ada pemilahan. Jadi mereka nanti akan memilah mana sampah organik, anorganik. Tapi artinya ada sampah yang tidak berbahaya malah menguntungkan dong ya? Iya. Ada, iya. Bisa jadi uang ya? Bisa jadi uang. Nah tadi ya ada di tanggal 17 ini akan membuat suatu gerakan bersih-bersih di setiap lingkungannya gitu ya. Artinya melibatkan banyak pihak dong ya? Iya, melibatkan banyak pihak. Banyak pihak ini mah teh tuh Kemarin juga bukan kita- hanya sekedar ngajak abi ya, tapi kedah Kemarin dengan juga kita rapat Pak yang inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, kita rapat dengan seluruh camat di Kabupaten Purwakarta. Jadi nanti arahannya semua dari camat terus ke desa. Dinas kelurahan, Kesehatan gitu. juga mungkin ya? Iya, semuanya sih. Ada dinas-dinas terkait juga Ada ya. dinas-dinas yang terkait. ini, gitu. Karena ini juga bukan hanya sekedar dari gerakan teman-teman yang pemerhati lingkungan, ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk dinas, pemerintahan dan sebagainya. Tentu ya itu akan berat kalau kita akan bekerja sendiri ya Bu ya. Betul Gitu ya. Pak, nggak mungkin terjadi kalau Jaba orang tuh di buruhan ya. Buruhan sih. ikhlas Pak. Oh, ikhlas. Tim Romli, rombongan lillahi ta'ala. Amin, amin, benar ya, benar ya. Insya Tapi saya Allah. percaya. Karena tadi apa? Teman-teman yang menerjunkan hidupnya di sini untuk berkegiatan itu bukan hanya orang-orang yang pagawean, Ya. kegiatan gitu tambah iseng, bukan. Ini harus betul-betul dengan hati tadi ikhlas dan sebagainya. Marketing langit berjalan Pak. Kenapa? Marketing langit berjalan. Amin, 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 amin. Semoga dengar ya, ya gitu. Terus begitu memberatkan ya, memang ya sekarang yang namanya sampah. Betul. Dunia apalagi, kebayang namanya setiap hari kita di lingkungan, di rumah tangga itu menghasilkan sampah, apalagi apa yang barang-barang yang kita konsumsi itu jelas sampah, jelas seperti Iya, plastik dan betul. sebagainya. Sedangkan saya tahu dari searching, saya juga bukan karena penggiat itu ya, bahwa sampah plastik itu katanya memang sampah yang paling susah untuk dihancurkan oleh alam gitunya. Nah, sampah di Purwakarta nih, kita nggak mau bicara dunia nih, khusus Purwakarta sendiri sampahnya sepertinya menurut teman-teman di pemerhati lingkungan hidup ini sudah bagus kah? Untuk Purwakarta bertahap ya Pak ya. Memang karena pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, dulu dari 150 kubik setiap kali angkut ke TPA, sekarang bisa mencapai 700 kubik. Nah, kebayang gitu, ada pemerhati yang dulu bekerja di TPA gitu ya, sampai terbangun, dulu itu TPA kita akan bertahan di tahun 2000 sampai tahun 2025 gitu ya. 3 tahun deh ya orang. Iya, sebentar lagi. Makanya ini warning banget nih. Kalau warga sekarang tidak mau memilah sampah dari rumah, wassalam mungkin ya, nanti ya kita nggak tahu seperti apa. Dan untuk lokasi yang TPA yang akan dibangun untuk menggantikan ini juga ini masih dalam masalah, belum fix gitu, belum bisa direalisasikan. Nah, ini kebayang kalau sekarang pertumbuhannya aja dari 150 kubik menjadi 700 kubik, itu
tadinya apa ya, perkiraan itu di tahun 2025 itu karena memang masih segitu. Tapi kalau setelah segini nggak tahu mungkin tahun depan sudah penuh atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Nah makanya di sekarang itu kita kemarin juga kita sudah mengadakan penilaian kebersihan untuk seluruh desa, dimulai dari kantor desanya, terus radius berapa kilometer dari situ. Jadi dari mulai pemerintahannya dulu nih Pak, kita sekarang. Karena pemerintahan mah contoh atau punya. Iya. Biasanya masyarakat kan ada kantor desa nage kalotor gitu nya. Itu nitah ke masyarakat bersih kantornya kalotornya kan jadi harus jadi contoh ya. Betul, makanya sekarang di kantor-kantor desa itu ada pemilahan sampah yang terpilah, misalnya ini organik, anorganik, nah itu. Terus ada juga sekarang kita dibagusin sama bambu ya Pak ya, dipernak-pernik dan lain sebagainya. Pokoknya kebersihannya tuh, jadi kita tuh mendorong setiap desa atau minimal kepala desanya gitu ya, untuk mengarahkan warganya untuk bersih-bersih. Saya agak sedikit terhenyak ketika bicara tahun 2025 itu berarti 3 tahun lagi ini Purwakarta akan dipenuhi oleh sampah tentunya. Betul. Tentunya ada dong pengelolaan sampah. Ada Pak, bank sampah terus ditingkatkan, TPS 3R juga. Untuk menghindari itu tadi ya. Untuk menghindari itu, tapi sayangnya karena memang kurangnya insentif ya, dana mungkin ya, kurangnya dana untuk pengelolaan sampah tersebut. Jadi banyak yang mangkrak Pak. Nah, itulah perlu kerjasama dari semua pihak, mulai dari masyarakat, mulai dari aparat gitu ya, stakeholder terkait, dari dinas dan lain sebagainya, itu harus bersatu. Artinya bukan hanya sebuah kesadaran, tapi ada sebuah dana yang disiapkan untuk pengelolaan sampah. Harusnya seperti itu Pak. Kalau tidak mau nanti tertimbun oleh sampah, memang itu harus dispesialkan. Misalnya untuk retribusi, kalau ada misalnya penambahan, ini pasti menjadi polemik ya Pak, karena masyarakat itu beranggapan bahwa sampah itu urusan pemerintah. Selalu seperti itu. Pemerintah gawena naon gitu kan. Padahal itu salah. Sangat salah. Karena sampah itu urusan sendiri, pribadi. Bayangin Pak, kita bikin toilet bisa dengan dana jutaan atau ratusan juta untuk di rumah kita sendiri. Itu untuk pembuangan perut kita sendiri. Ini untuk pembuangan yang istilahnya di luar dari diri kita sendiri yang kita hasilkan. Itu kan kita kan nyampah. Kenapa orang lain harus kena baunya? Kenapa orang lain yang harus kena imbasnya gitu? Nah itu sebetulnya kalau kata saya juga ya Pak ya, insaf begini. Insaf tuh baru sekarang-sekarang. Tadinya begitu, pokoknya kita buang sampah ya udah gitu. Udah bayar ini. Gitu. Kalau nggak diangkut kita marah kan sama petugas. Kenapa emang nggak diangkut? Setelah kita tahu pekerjaan petugas kebersihan, jangan tukang sampah ya Pak ya, bilangnya petugas kebersihan ya. Tukang sampah mah kita ya, kita yang buangin sampahnya. Nah, setelah kita tahu petugas kebersihan itu sulit dan serumit itu, maka kita akan lebih menghargai mereka gitu. Dan sampai istilahnya kehidupan mereka itu benar-benar yang di bawah standar, nggak kita perhatikan. Tapi kerjaan mereka itu sampai kemarin ada pelatihan Pak di Nagib Kaler ya. Itu anak-anak muda diterjunkan untuk mengangkut sampah dari RT gitu ya, langsung ditaruh di TPS, lalu mereka bongkar, lalu mereka acak-acak ya, dipilah, ada bak-bak terpilah gitu. Ini yang menjadi nilai-nilai uang kan, mereka pilah. Dan itu memerlukan waktu yang lama, padahal oleh beberapa orang itu, oleh 10 orang lebih itu sampah dipilah. Nah itu pekerjaan itu setiap hari petugas kebersihan itu kerjanya begitu. Iya. Dari pagi sampai sore mereka itu memilah sampah. Ini sampah yang tidak berguna. Jadi sisanya dimasukkan ke amrok, diangkut ke TPA. Padahal sebetulnya kalau sudah terpilah di rumah, misalnya kita menempatkan organik di tempat yang organik khusus gitu ya. Jadi yang lain tidak tercampur, tidak kotor. Kalau sampahnya itu kering, tidak kotor, lebih mudah lagi memilahnya. Ini plastik bernilai jual tinggi. Ekonomis ya Bu ya. Ekonomis banget kalau itu bersih. Karena kalau misalnya kotor tercampur oleh
organik, sisa-sisa organik ini itu akan susah ngolahnya lagi. Gitu. Nilai mengandung nilai ekonomis. Ya. Artinya setiap rumah tangga juga bisa mengelola sampah menjadi ekonomis. Bisa Pak. Saya juga gini, ini saya pribadi di rumah ya Pak ya. Saya juga pisahkan organiknya. Kalau nggak saya bawa ke bank sampah, rumah kompos, atau misalnya kalau untuk mengomposkan sendiri karena saya di perumahan belum ya Pak ya. Ini juga saya lagi mengupayakan takakura. Metode takakura. Takakura apa itu? Takakura itu seperti metode pengomposan hanya untuk skala rumah tangga per rumah. Bisa per rumah itu seperti keranjang plastik gitu Pak, atau keranjang apa aja bisa. Tapi ada di dalamnya misalnya pengurainya gitu. Jadi kita cuma memasukkan organik ke situ, nanti terurai sendiri. Mungkin selama 3-4 bulan itu bisalah nanti jadi pupuk kompos gitu. Teh, tadi saya dengar ada bank sampah. Ya. Bank sampah. Artinya saya bisa menjual apa ke bank sampah itu? Itu sampah. Bank ya? Karena tadi nilai ekonomis. Karena bagi sebagian orang mungkin gitu ya, untuk ekonomi sedikit menengah ke atas, membuat sebuah sampah menjadi ekonomis, tersabaraha tuh meureun gitunya. Itu mungkin hiji asumsi dari masyarakat yang ekonomi menengah ke atas gitunya. Dari sampah berapa sih kita dapat gitu. Tapi betul nggak itu akan menjadi sebuah nilai ekonomis ketika ada bank sampah? Bisa ya? Bisa. Bisa banget Pak. Ya, jadi orang teh kudu jadi tukang rongsokan ngajualan nanti sampah-sampah plastik, sampah kertas ke bank sampah gitu. Ini saya dulu nggak apa-apa ya. Oh iya. Ini pengalaman saya di rumah gitu. Saya pilah organik, saya juga pilah seperti kadang gini, anak-anak kan minum minuman yang pakai gelas-gelas plastik gitu ya. Saya cuci Pak, karena saya tidak mau ada semut di rumah. Saya cuci, ditumpuk gitu ya. Terus plastik yang memang masih bisa dicuci, saya cuci, terus dikeringkan, terus saya tumpuk. Kardus-kardus, terus seperti duplex ya, multi layer. Kalau multi layer mungkin belum ada harganya, jadi sementara ini kita arahkan ke bank sampah juga. Nah itu setiap terus jelantah juga termasuk jelantah, karena jelantah, iya Pak, minyak jelantah ya. Karena minyak jelantah yang kita hasilkan itu 1 liter jelantah itu bisa mencemari 1000 liter air, dan itu akan bermuara ke laut. Hags ya. Nah, jadi itu jelantah udah dipicen mencemari gitu kan. Jadi saya nggak tahu betul jelantah jadi itu merupakan urang teh geuning tos dolim ya selama ini teh gitu. Sekarang teh baru rada-rada insaf ya Pak ya. Belajar untuk memanage sampah kita sendiri. Jadi nah itu nanti kita bawa ke bank sampah. Kebetulan di bank sampah penulisan itu di Gria Asri itu sudah bekerja sama dengan Pegadaian Emas, Pegadaian yang jadi gold clean to gold. Jadi bersih-bersih tapi dapat emas. Nah, kita nabung di situ nanti untuk nabung emas dari sampah. Walaupun nominalnya nggak seberapa ya Pak, kecil, tapi itu upaya kita untuk istilahnya memanage sampah kita sendiri, karena sampah yang kita buang, kalau ketika kita membuang sampah sembarangan, nyangkut misalnya, dan itu menyebabkan banjir, itu sampah si A, si B, si C, nanti kan di yaumil akhir kan diminta pertanggungjawaban. Nggak mau dong iya, nah itu gara-gara dari sebuah gitu. Sampah yang nggak seberapa kita anggap, tapi berdampak besar untuk kehidupan ini ya. Iya gitu Pak. Makanya kalau yang sudah mengerti gitu ya, aduh sampah, apalagi Pak. Waktu itu ada cerita ya, yang dari KLHK gitu ya, mereka itu sampai makanan aja dijaga. Aduh ini susah terurai. Ya udah milihnya karedok sama tempe. Kenapa Pak nggak milih ayam? Karena tulangnya susah terurai. Itu sampai menjaga segitunya, sampai dia nggak mau menghasilkan sampah gitu. Sampai bungkusnya itu dicuci, dikeringkan, digantung, terus nanti masukkan ke tempat daur ulang atau bank sampah gitu. Keren ya ternyata ya, dimulai dari diri sendiri untuk sadar dari itu ya. Betul. Apalagi tadi isi ibu mah jadi jauh sampai kayak yaumil akhir segala. Harus ke sana ya, harus ke sana. Kalau motivasinya hanya sekedar tadi iya betul. Tadi ya tentang World Clean Up Day yang akan dilaksanakan nanti di Purwakarta itu, merasa ini akan menjadi sebuah dampak besar nggak sih untuk
untuk kehidupan kita khususnya di Purwakarta gitu ya? Ada ya? Iya. Nah, jadi kita kan di World Clean Up Day tahun ini, kita kan tadi sudah kita bahas bahwa kita ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan di tanggal 17 September, karena memang itu adalah hari bersih-bersihnya, semua melakukan. Terus kemudian nanti juga kita ada di tanggal 24 September masih. 24 September tempatnya di Aspal. Nah, itu nanti kita akan mengundang beberapa komunitas pegiat lingkungan, terus kemudian nanti kita akan mengundang kader dari tiap-tiap kecamatan, itu perwakilan. Nah, itu akan diedukasi tentang masalah lingkungan, terus tentang pengelolaan sampah. Nah, jadi setelah kegiatan World Clean Up Day ini pasti nanti akan ada berkesinambungan. Jadi ada berkelanjutan. Ada program kelanjutan ada program selanjutnya. kelanjutannya. Nah, makanya setelah selesai WCD ini kita sekaligus membentuk kader muda yang peka terhadap lingkungan, khususnya di persampahan. Namanya itu adalah kader Raksapuri. Kader Raksapuri. Kader Raksapuri. Jadi kadernya itu terdiri dari anak-anak muda, terus kemudian ibu-ibu penggerak. Nah, mereka itu nanti yang akan bersosialisasi, yang mereka yang akan mengelola sampah di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa. Jadi mereka sebagai pelopor nantinya. Keren sebenarnya namanya. Sedangkan kan menurut saya nih, ketika gerakan-gerakan dikaitkan dengan kehidupan anak muda itu harus keren, Bu. Iya kan? Iya. Harus keren, di awalnya harus keren kan, bodak akhirnya mah keren membungan kita harus bikin bahwa kemasan program peduli lingkungan, kepedulian lingkungan terutama di bidang sampah ini harus keren loh. Itu mungkin akan menjadi sebuah daya tarik nanti ke bawah. Ternyata menjadi seorang pejuang sampah itu keren gitu ya. Atau ada pola menurut Ibu Tema tadi, ini pertanggungjawaban diomil akhir loh, disingsian lah istilahnya gitu ya. Karena walau bagaimanapun World Clean Up Day ini adalah bentuk suatu upaya tetapnya, suatu upaya. Perkara nanti ini berdampak besar, nah ya mudah-mudahan sih gitu. Tapi ini harus dijalankan terus kan, itu maksudnya ya betul, gitu. Pak. Ulah sampai ke aya anu geus lah kabeh eueuh nu peduli mah siapa lagi kalau bukan kita gitu. Nah, ya mudah-mudahan gitu aja. Saya juga berharap nih kalau memang ada nanti undang kami gitu. Kira harus beberapa komunitas gitunya. Kenapa tadi seremonialnya harus ada di ujung aspal atau di daerah-daerah tertentu? Kenapa nggak di kota besar, di alun-alun gitu, biar orang tuh melihat orang itu ya naon sih gitu. Eventnya atau seremonial seperti itu. Nah, jadi kenapa kita ambil di ujung aspal? Nanti itu kan di sana ada sosialisasi ya. Sosialisasi di sana itu pertama nanti ada kegiatan kita itu dihadiri oleh bupati juga. Terus kemudian nanti di sana ada 3 narasumber yang memang di bidangnya itu menguasai, yang kompeten. Nah, jadi mereka itu kan diedukasi di sana oleh orang-orang yang kompeten di tempat yang benar-benar sejuk, di tempat yang benar-benar lebih alami gitu. Biar mereka itu ya menyatu dan mereka itu tersadar bahwa alam ini indah, tetapi ketika tidak kita jaga nanti alamnya akan rusak, alamnya akan menjadi tidak seindah yang mereka lihat seperti yang di ujung aspal itu. Nah, makanya kita sadarkan mereka itu sebenarnya kan gini, kalau masalah kesadaran itu di asas persampahan itu kalau nggak salah di nomor 5. Jadi sebenarnya yang memang harus kita miliki itu adalah tanggung jawab. Yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Jadi kalau kita sudah bertanggung jawab, ya mau gimana lagi? Mungkin mereka sudah bertanggung jawab, terus nanti mereka akan timbul kesadaran, baru nanti mereka akan memiliki nilai ekonomis itu. Jadi kalau di asas persampahan itu ternyata banyak, memang banyak runtutannya gitu, dan memang harus kita pahami. Gitu. Tidak sulit ya tehnya, hanya tentang sampah ini teh. Nah, insya Allah nanti juga di acara puncak itu kita akan menampilkan kreasi-kreasi dari daur ulang sampah. Nanti kadar-kadar itu yang berjalan di catwalk gitu ya, seperti peragawan-peragawati, dan mereka membawa hasil kreasinya gitu. Seperti apa sih yang sudah dihasilkan dari sampah tadi? Dari sampah banyak, Pak. Ada tas, ada
map dan lain sebagainya bisa berbentuk Saya mah pernah hiasan. ngelihat itu di teman tuh ini loh apa alas tikar gitu ya Tikar dari bungkus kopi iya, gitunya. tas, baju dan sebagainya, rompi itu ada, terus nemtek gitu. Atau ada juga enggak sih dari kita nih semacam program ke industri ya, ke pabrik-pabrik yang menghasilkan tadi bungkus kopi, bungkus adu itu tentang pakai plastik atau sih gitu tanya. Nah, Jadi jangan kita sebagai sebagai konsumennya saja, tapi produsennya juga harus kita sentil juga mereka gitu kan. Kan ya gitu. Ada nggak ke sana? Pernah nggak? Kalau di sini paling yang sudah ini kayak di apa namanya Bu? Fast food ya. Fast food ada outlet fast food tertentu yang memang sudah menggunakan bukan plastik lagi seperti dus, terus ada yang tidak menggunakan sedotan gitu kan, ada yang menggantinya dengan daun misalnya dan sebagainya. Itu sudah ada beberapa. Iya. Minum juga kan misalnya pakai tumbler atau apa gitu ya. Nah itu sudah ada beberapa, hanya memang belum, karena memang pakai plastik tuh praktis ya Pak ya. Tapi memang harus diet plastik, diet sedotan. Iya. Itu lumayan Pak sedotan, saya kumpulkan sedotan juga di rumah. Ini nggak beban oge nya sedotan teh ternyata kalau dikumpulin banyak juga gitu. Jadi kalau kita nggak diet ya, bahkan kita juga ada wacananya kan Pak dia, nanti kalau misalnya pas di acara itu ada satgas yang melihat dari mulai masuk gitu ya. Kita ada peraturan dari mulai masuk sampai acara selesai itu semua bertanggung jawab sama sampahnya sendiri-sendiri. Misalnya nanti ada keranjang organik, ada anorganik. Nah mereka harus membuangnya sendiri. Dan kalau misalnya yang membuang sampah sembarangan itu denda. Gitu. Karena kalau mengaktifkan denda di desa atau di mana itu kan butuh perda, butuh perdes gitu ya. Itu sulit. Nah kalau acara gitu kan gimana kita lah. Masa di acara World Clean Up Day orang pas beres, naon dia sampah unggul kan, sangat tidak bertanggung jawab sekali gitunya. Jadi kita woro-woro dari awal gitu, kalau memang misalnya di acara itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada tempat-tempatnya masing-masing. Jadi setelah selesai acara itu petugas kebersihan nggak repot banget Pak. Biasanya kan kalau ada acara apa-apa ya petugas kebersihan paling repot. Iya. Itu mereka itu sampahnya segimana. Jadi buang sampahnya itu udah makan buang. Padahal udah ada tempat sampahnya itu. Cuman memang kesadaran masyarakat belum sampai ke situ. Ada satu ini bukan bicara lingkungan terdekat, ini negara aja ya. Kan ini bicaranya dunia ya. World Clean Up Day itu artinya dunia yang menyelenggarakannya. Indonesia ini termasuk negara yang baik dalam penanganan sampah nggak sih dibandingkan negara-negara lain gitu artinya? Iya, kalau ini sepengetahuan saya yang awam ya Pak ya. Saya pernah diundang ke kedutaan Malaysia, ke Singapura terkait memang di FPPL ini gitu. Alhamdulillah kita bisa kolaborasi dengan pegiat di sana gitu ya. Nah, setelah saya melihat itu beda banget ya. Jadi kalau di Malaysia itu subuh tuh udah diambil sampahnya. Dan itu sampah tidak boleh ada yang terbuka seperti kita di jalan raya sampah gitu ya numpuk. Jam 6, jam 7 masih numpuk, udah diangkut sama mobil masih juga numpuk gitu kan. Kalau di sana enggak, dia ada tempat khusus ya, tempat kayak besi gitu tertutup, dan itu mobil sampahnya juga mobil yang memang tematik. Jadi langsung mereka tuh didorong masuk ke situ, langsung klek dia angkat sendiri. Jadi tidak ada kelihatan sampahnya Pak. Jadi mobil itu memang besar gitu ya, dengan mesin yang pokoknya tematik. Jadi begitu ditumpahkan gitu langsung disimpan lagi. Jadi pas pagi-pagi jam 6 tuh udah beres sampah. Nggak kelihatan ada sampah bergeluk di jalan gitu. Bahkan pantainya juga bersih banget. Sampai ada beberapa petugas yang ngambilin sampai pakai ini Pak, yang kayak garpu gitu ya. Daun-daun tuh diambilin gitu. Bersih gitu Artinya juga tadi saya hanya sekedar ngasih masukan atau ngasih ini ke teman-teman yang peduli tentang sampah. Kita juga tidak harus melulu mengejar kepedulian sampah ini terhadap masyarakat, tapi ada juga penanganan yang lebih modern, yang lebih canggih dari pemerintah, dari pengelola yang lebih ini gitu ya. Tadi ya saya bukan bicara dengan negara-negara yang lebih jauh, ini dekat gitunya itu.
Urang mah kan lamun ngalewat naik motor gitu nya. Ya, berarti di hareupeun teh aya sepanjang jalan teh baseuh gitu tah. Ente kan asa kurang pantas oge nya dengan cara seperti itu. Apalagi waktu ke Singapura, Pak. Itu kita kalau misalnya makan di food court gitu ya. Kalau kita tidak membereskan tempat makanannya itu, jadi pokoknya si meja tuh harus bersih seperti semula. Kalau di sini kan enggak, begitu udah makan, wah apa bolatak gitu ya. Di sini kan beres. Sampai pernah waktu di rest area itu karena saking banyaknya orang waktu lebaran tuh ya, mau mudik lebaran gitu. Sampai mereka itu petugas yang sambil jaga ininya nggak bisa lagi membersihkan itu. Kita itu makan di tumpukan sampah orang-orang. Saking itu orang yang udah makan tidak mau membereskan kembali. Nah di Singapura tuh denda, meludah aja denda gitu, 2 juta lagi denda. Udah sembarangan juga Pak itu. Jadi memang teratur. Harus ya, berarti Harus kita ada juga harus kebijakan, iya dari penanganan yang lebih modern lah seperti itu di negara harus kita ada juga. sanksi ya Pak ya. Nah seperti kita misalnya nggak pakai helm, nggak pakai masker, ada sanksi. Mungkin sampah juga kalau ada kerjasama dari semua pihak, Iya, terutama betul. ada kebijakan dari atas, Betul. insya Allah dia teratur. Saya menggarisbawahi dari sini bahwa suatu peradaban negara atau ya negara itu bisa dilihat dari cara penanganan sampahnya ya. Iya. Iya kan? Iya. Kita lihat negara manalah gitu ya, bersih, cara penanganan sampah bagus, itu juga kita bisa melihat dan mengukur sampai sejauh mana peradaban mereka tentang dalam kehidupan ini gitu. Lamun ada orang yang embungnya negara Indonesia datang orang-orang luar ke Indonesia. Apa Iya, ini masuk ke sampah? toilet, aduh, sampah kotor waduh, bawah. Ketika kita masuk ke toilet yang di sana tuh, wah ini udah benar-benar terjamin gratis gitu ya, tapi kok terjamin gitu ya. Di sini kok ada yang tetap bayar tapi ya masih begitu. Oke, Nah, itu sangat disayangkan. banyak sekali yang harus kita kerjakan ya, terutama dari diri kita sendiri secara ini langsung gitu. Yang pertama itu dari kita sendiri tentang kesadaran dan kepedulian tentang sampah. Ini terakhir nih, bukan pertanyaan justru ini mah ke Kang Ahmad nih, Kang. Ada ajakan khusus nggak ke teman-teman di Jadi Begini Podcast yang menyaksikan khususnya dan secara umum? Satu, untuk mensukseskan apa tadi? World Clean Up Day dan juga kepedulian masyarakat terhadap sampah. Silahkan ajak, kalau perlu carekan. Coba sebagai kesan kata-kata terakhir dan harapan lah gitu kepada teman-teman. Ya, saya dari leader WCD Kabupaten Purwakarta mengajak khususnya kepada anak muda yang berkegiatan di lingkungan, mari kita sukseskan acara World Clean Up Day tingkat Kabupaten Purwakarta dengan bersih-bersih serentak di tanggal 17 September. Selain saya mengajak pemuda juga, mengajak kepada seluruh masyarakat, kemudian perusahaan, terus pengelola objek wisata, kantor dinas, desa, kecamatan, mari kita lakukan aksi bersih-bersih serentak ini untuk upaya kita biar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Terus kemudian harapannya semoga teman-teman milenial ataupun teman-teman anak-anak muda ini biar lebih melek dan peka terhadap lingkungannya. Mari kita sama-sama bergerak untuk kebersihan lingkungan. Is keren, anak muda ngomong gitu keren, ya kan? Bener. Ini keren, ini anak muda harus, jarang ini terjadi dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tren baru. Malah tadi keren, orang anak muda yang suka bersih-bersih itu keren, ya kan? Harus begitulah gitu. Terus ibu mah katanya mah carekan ini dosa gitu menjadi sampah teh berdampak nanti di yaumil akhir mana dihisap orang yang buang sampah sembarangan matinya. Seperti udah itu. Harus ingat sama akhirat. Iya gitu. Jadi ada lagi yang perlu disampaikan atau cukuplah ya kita dengan World Clean Up Day. Semoga acaranya sukses dan terutama tidak berbicara tanggal 17 dan 18 September aja. Ini adalah sebuah trigger saja untuk ke masyarakat, khususnya anak muda dan masyarakat pada umumnya untuk lebih peduli lagi bahwa sampah yang kita hasilkan itu
nanti akan menghisap kita di sana gitu kan ya. Dan jangan salahkan alamnya. Oh, iya banjir masih, iya gunung, iya longsor itu salah orang-orang kene. Oke nya, Teteh Ayuna, semuanya gitu ya. Kak Ahmad nuhun pisan sudah Terima sampai di kasih. sini ngobrol-ngobrol ngobrol kudu kieu atuh kudu anu bermanfaat. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Semoga kegiatan-kegiatannya terus dan tetap semangat. Tadi tanya betul-betul non ieu langit teh tadi teh marketing langit akan senantiasa memanage ibu-ibu dan teteh-teteh dan AA semua yang bergerak di bidang ini. Salam buat teman-teman semua yang di program ini. Amin. Iya. Terima kasih juga Sama-sama. sudah untuk bikin Guys, ini. sahabat, teman-teman, jadi begini podcast. Begitu tadi obrolan kami tentang sampah keren tentunya ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berpengaruh buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Jadi Begini podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. 3R. Apa itu? Salam 3? 3R, reduce, recycle. Reduce, recycle. Iya. Salam 3R. Oke. Nuhun. Teteh, atur nuhun.